Shalom, perkenalkan nama saya Anggrian Satingginalu dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial. Kekerasan seksual merupakan kegiatan merendahkan, melecehkan, atau menyerang sistem reproduksi dari seseorang. Dampak dari kekerasan seksual berbagai macam. Dalam bidang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Nah, ketika seseorang korban menjadi korban kekerasan seksual, dia akan merasa minder atau dia merasa terhina ketika ia sudah menjadi seorang korban. Dia tidak mau lagi melakukan apa yang menjadi pekerjaan sebelumnya, dan dia akan merasa sebagai orang yang paling bersalah ketika ia menjadi seorang korban. Nah, dalam bidang ekonominya, kebutuhan ekonominya tidak akan terpenuhi karena ia tidak melakukan pekerjaan sebelumnya sebelum dia menjadi seorang korban kekerasan seksual. Nah, yang kedua yaitu dampaknya yaitu kerugian dalam bidang pendidikan. Ketika ia sudah menjadi korban kekerasan seksual, maka dia akan berputus sekolah atau tidak akan melanjutkan akan pendidikannya. Dia akan rugi dengan pendidikan yang sudah ia tempuh sebelum ia menjadi seorang korban kekerasan seksual. Dan juga dalam bidang sosial, seseorang korban kekerasan seksual dia akan merasa dia itu paling salah, dan dia tidak mau lagi bergaul atau dia tidak mau lagi berbaur dengan sesamanya, dan itu merupakan dampak dari kekerasan seksual. Seseorang akan merasa minder dan merasa dialah yang paling salah dalam segi kehidupannya. Dan yang berikut dalam bidang agama. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, dia akan merasa bahwa dialah yang paling berdosa di antara sesamanya. Dan ketika dia menjadi seorang korban kekerasan seksual, maka dia akan menjauhkan diri dari persekutuan gereja dan merasa bahwa dia tidak layak dan tidak pantas lagi bersekutu dengan Tuhan. Seseorang akan mulai menjauhkan diri dari yang namanya persekutuan ibadah atau dalam gerejawi. Itu merupakan dampak dari kekerasan seksual. Nah, ada juga cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi kekerasan seksual, atau cara menghadapi atau langkah-langkah yang harus ditempuh ketika ditemui seorang korban kekerasan seksual dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, dalam lingkungan sosial, kita meningkatkan yang namanya dalam lingkungan masyarakat, memberikan pendapat atau pemahaman kepada masyarakat bahwa seorang korban itu kita memberikan pendapat kepada masyarakat untuk melupakan apa yang sudah dialami atau apa yang sudah dijalani atau apa yang sudah menjadi kelakuan atau yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh seorang korban kekerasan seksual. Dan juga pemahaman supaya menghilangkan yang namanya pelabelan atau memberikan tanda kepada seseorang bahwa karena dia sudah seorang korban kekerasan seksual, kita menanda atau kita sebagai makhluk sosial merasa bahwa dia itu adalah korban kekerasan seksual, dan bahwa kita menanda bahwa dialah yang paling salah. Marilah dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial kita meningkatkan berpendapat untuk tidak mengingat akan setiap persoalan yang dihadapi atau yang pernah dialami oleh korban kekerasan seksual. Yang berikut yaitu bagaimana dalam pihak gereja meningkatkan kegiatan-kegiatan kepada korban atau kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa adanya pemulihan atau bagaimana seseorang itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
dan memberikan